지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestika Wulandari dari kelas AKM1 dengan NIM 14245519. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai promosi kesehatan yang ada di rumah tangga dan tempat kerja, meliputi sasaran, indikator, dan pola pembinaan, dan bagaimana perbedaan di itu semua. Promosi kesehatan dalam rumah tangga adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarga melalui berbagai kegiatan dan pendekatan. Berikut adalah penjelasan mengenai sasaran, indikator, dan pola pembinaan dalam promosi kesehatan di rumah tangga. Yang pertama adalah sasaran promosi kesehatan dalam rumah tangga, yaitu pertama, peningkatan pengetahuan kesehatan, yaitu meningkatkan pemahaman anggota keluarga tentang pentingnya kesehatan dan cara menjaga kesehatan. Yang kedua, perilaku hidup sehat, yaitu mendorong anggota keluarga untuk menerapkan pola hidup sehat seperti pola makan yang baik, aktivitas fisik, dan kebersihan. Yang ketiga, pencegahan penyakit, yaitu mengurangi risiko penyakit melalui vaksinasi, pemeriksaan kesehatan rutin, dan mengelola lingkungan yang sehat. Yang keempat, kesehatan mental, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan menyediakan dukungan emosional. Bagian kedua adalah indikator promosi kesehatan dalam rumah tangga. Yang pertama, frekuensi kegiatan kesehatan, yaitu jumlah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan seperti olahraga bersama, memasak makanan sehat, atau pemeriksaan kesehatan. Yang kedua, pengetahuan kesehatan anggota keluarga, yaitu tingkatan pemahaman anggota keluarga tentang isu-isu kesehatan yang dapat diukur melalui kuis atau diskusi. Yang ketiga, perilaku hidup sehat. Adanya perubahan perilaku seperti peningkatan konsumsi sayur dan buah, berkurangnya kebiasaan merokok, atau peningkatan aktivitas fisik. Yang keempat, kesehatan mental. Tingkat kepuasan anggota keluarga terhadap dukungan emosional dan kemungkinan dalam keluarga. Bagian yang ketiga adalah pola pembinaan dan promosi dalam promosi kesehatan. Yang pertama ada edukasi kesehatan. Mengadakan sesi edukasi tentang kesehatan baik melalui diskusi keluarga, seminar, atau menggunakan media seperti buku dan video. Yang kedua, kegiatan fisik bersama, yaitu mengorganisir kegiatan fisik seperti berolahraga, berjalan kaki, atau berkebun bersama untuk meningkatkan kebugaran fisik. Yang ketiga, penerapan pola makan sehat. Mengajak anggota keluarga untuk bersama-sama merencanakan dan memasak makanan sehat serta menjelaskan manfaatnya. Yang kelima, pemeriksaan kesehatan rutin, yaitu mengatur jadwal pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk seluruh anggota keluarga, termasuk vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan mental. Dengan penerapan sasaran, indikator, dan pola pembinaan ini, diharapkan kesehatan dan kesejahteraan anggota keluarga dapat meningkat secara signifikan. Berikutnya, promosi kesehatan di tempat kerja bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan melalui berbagai inisiatif. Berikut adalah penjelasan mengenai sasaran, indikator, dan pola pembinaan dalam promosi kesehatan di tempat kerja. Bagian pertama adalah sasaran promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, peningkatan kesehatan karyawan, yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental karyawan melalui program-program kesehatan yang terintegrasi. Yang kedua, pengurangan risiko penyakit, mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit di lingkungan kerja. Yang ketiga, peningkatan produktivitas, yaitu mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Yang keempat, keseimbangan kerja dan kehidupan, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bagian kedua adalah indikator promosi kesehatan di tempat kerja. Yang pertama, partisipasi karyawan, yaitu persentase karyawan yang berpartisipasi dalam program kesehatan yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, kesehatan fisik, pengukuran kesehatan fisik karyawan seperti indeks massa butuh atau IMT, tekanan darah, dan tingkat kebugaran. Yang ketiga, kesehatan mental, yaitu tingkat kepuasan karyawan terhadap dukungan kesehatan mental yang terdapat di tempat kerja. Yang keempat, absensi karyawan, yaitu tingkat absensi yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang dapat menunjukkan efektivitas program kesehatan. Bagian yang ketiga adalah pola pembinaan dalam promosi kesehatan. Yang pertama, program edukasi kesehatan, yaitu mengadakan seminar,
workshop atau pelatihan tentang kesehatan dan kebugaran untuk karyawan. Yang kedua, kegiatan fisik, yaitu menyediakan fasilitas olahraga seperti gym atau kelas olahraga dan mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Yang ketiga, konseling kesehatan, yaitu menawarkan layanan konseling untuk membantu karyawan mengatasi masalah kesehatan mental dan emosional. Yang keempat, kampanye kesehatan, yaitu melakukan kampanye kesehatan yang berfokus pada isu-isu tertentu seperti berhenti merokok, pola makan sehat, dan manajemen stres. Yang kelima, lingkungan kerja sehat, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk pengaturan ergonomis dan pengelolaan stres di tempat kerja. Baik, dengan menerapkan sasaran, indikator, dan pola pembinaan ini, diharapkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan dapat meningkat, yang dapat gilirannya akan berdampak positif pada produktivitas dan kinerja perusahaan. Promosi kesehatan di rumah tangga dan tempat kerja memiliki perbedaan dalam segi sasaran, indikator, dan pola pembinaan. Dalam segi sasaran, rumah tangga sasaran utamanya adalah individu dan keluarga dengan fokus pada peningkatan perilaku hidup bersih, sehat di lingkungan rumah. Sedangkan di tempat kerja, sasaran utamanya adalah karyawan dan manajemen dengan fokus pada menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Dalam segi indikator, rumah tangga, indikator yang digunakan meliputi tingkat pengetahuan kesehatan anggota keluarga, frekuensi pemeriksaan kesehatan, dan perubahan perilaku hidup sehat. Sedangkan di tempat kerja, indikator yang digunakan meliputi tingkat absensi karyawan, kepuasan kerja, dan prevalensi penyakit terkait pekerjaan. Dalam segi pola pembinaan rumah tangga, pola pembinaan lebih bersifat informal, seringkali dilakukan melalui penyuluhan, kampanye kesehatan, dan program-program berbasis komunitas. Sedangkan di tempat kerja, pola pembinaan lebih terstruktur, melibatkan pelatihan, program kesehatan di tempat kerja, dan kebijakan perusahaan yang mendukung kesehatan karyawan. Baik, kemungkinan hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi perbedaan antara sasaran, indikator, dan pola pembinaan antara promosi kesehatan yang ada di rumah tangga dan tempat kerja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.